Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Salah satu sahabat yang begitu luar biasa, penuh dengan inspirasi untuk kita semua, yang begitu dalam dan besarnya cintanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan baginda Rasul pun sangat begitu mencintai dia. Beliau adalah Bilal bin Rabah, yang merupakan muazin pertama sepanjang sejarah Islam. Muadzin pertama di dunia ini yang pertama kali melantunkan azan sebagai tanda waktu masuknya waktu sholat. Beliau sangat begitu cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pun demikian, sangat besar cintanya baginda Rasul kepada Bilal bin Rabah ini. Walaupun secara fisik mungkin Bilal ini seorang yang sangat hitam legam, bahkan beliau merupakan mantan seorang budak. Tapi karena begitu dalamnya beliau cintanya kepada Allah, cintanya kepada Islam, dan cintanya beliau kepada baginda Rasulullah. Bahkan Bilal ini pernah merasakan betapa pahit dan getirnya ketika dia mempertahankan akidahnya. Oleh majikannya beliau pernah disiksa, bahkan pernah dijemur di tengah padang pasir yang panas. Kemudian di atas perutnya ditaruh sebuah batu yang besar. Itu cara untuk agar Bilal ini tidak menjadi pengikut Rasulullah. Tapi dipaksa sedemikian rupa, Bilal tetap mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di tengah padang pasir dijemur, tangan kakinya diikat terlentang ke atas menghadap teriknya matahari. Udah begitu di atas dadanya ditaruh batu yang begitu besar. Tapi beliau tidak bergeming sedikit pun, tidak takut sedikit pun, tetap mengatakan bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini barangkali salah satu yang menyebabkan begitu cintanya baginda Rasul kepada Bilal bin Rabah. Karena sudah mempertahankan nyawanya demi untuk menjaga imannya, menjaga Islamnya. Dan Bilal ini merupakan orang yang pertama ditunjuk oleh baginda Rasul menjadi seorang muazin yang melantunkan adzan setiap akan memasuki waktu sholat. Nah, ketika baginda Rasul ini meninggal dunia, ini Bilal sangat terpukul sekali. Sangat terpukul. Hari-harinya beliau hanya menangis, menangis, dan menangis. Sangat kehilangan sosok dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling dia cintai. Tapi bagaimana yang namanya manusia, pasti dia akan menghadapi kematian. Pasti akan berpisah. Di mana ada pertemuan, di situ pasti ada perpisahan. Nah, sehingga ketika baginda Rasul sudah wafat ini, Bilal sudah tidak punya gairah lagi itu. Sedihnya luar biasa, terpukulnya luar biasa. Dia nggak sanggup lagi untuk azan. Bahkan dia ketika baginda Rasul wafat ini sudah tiada. Kemudian Abu Bakar Siddiq diangkat menjadi khalifah. Ini Bilal kemudian mengajukan permintaan kepada Abu Bakar Siddiq sebagai seorang khalifah. Wahai khalifah, mohon kiranya engkau mengizinkan. Apa Bilal? Mulai hari ini saya berhenti menjadi muazin. Kenapa Bilal? Pokoknya saya ingin berhenti wahai khalifah. Saya berhenti dari profesiku sebagai seorang muazin di Masjid Nabawi ini. Kata Abu Bakar Siddiq, tidak bisa Bilal ya. Tidak bisa Bilal. Kenapa?
Saya nggak mungkin memberhentikan muazin yang sudah ditunjuk oleh baginda Nabi Muhammad. Aku nggak mungkin melakukan itu. Aku nggak mungkin mencopot, memberhentikan orang yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kata si Bilal, pokoknya tolong Tuan, izinkan saya untuk resign ya, untuk mengundurkan diri menjadi seorang muazin. Tidak bisa Bilal. Aku nggak mungkin melakukan itu. Kau tetap seorang muazin sampai kapanpun kau muazin yang ditunjuk oleh baginda Rasulullah. Aku nggak bisa menerima permintaanmu kecuali kau memiliki alasan yang sangat kuat. Apa alasanmu? Begini ya Khalifah, aku rasanya nggak sanggup azan lagi. Nggak sanggup bagaimana? Iya, ketika aku naik ke atas menara untuk azan, aku teringat masa lalu ketika baginda Rasul di samping saya. Ketika saya naik ke atas menara dan saya melihat di bawah menara itu ada baginda Rasulullah menunggu saya azan. Setiap kali saya mengucapkan kalimat-kalimat azan, saya melirik ke bawah. Di situ ada baginda Rasul sedang senyum melihat saya azan. Saya teringat, saya nggak sanggup. Saya merasakan bahwa kenangan itu sangat begitu indah dan saya merasa begitu terpukul dengan hilangnya baginda Rasul. Ketika saya azan melihat menara, kemudian saya melirik, di situ ada makam baginda Rasulullah di kamarnya. Aku teringat dulu ketika masih hidup baginda Rasul itu, setiap kali waktu azan tiba, waktu sholat tiba, aku menghampiri, membangunkan baginda Rasul. Wahai Rasulullah, sudah datang waktu sholat. Pun terbaliknya, terkadang Nabi mendatangi saya, wahai Bilal, bangunlah engkau, sudah tibanya waktu sholat. Aku teringat semua itu. Dan kalau aku mengingat semua itu, badanku lemas, wahai Khalifah. Aku nggak sanggup untuk azan. Aku nggak sanggup azan ketika naik ke atas, air mata berderai melihat makam baginda Rasul. Aku nggak sanggup azan. Lidahku keluh. Dan itu pengalaman yang sangat memukul batin saya. Itu sebabnya aku ingin mengundurkan diri. Aku nggak sanggup kalau harus azan lagi dan mengingat masa lalu itu. Mendengar ini Abu Bakar menitikkan air mata. Wahai Bilal, kalau begitu baiklah. Aku izinkan kau berhenti dari tugasmu sebagai muazin. Tapi itu bukanlah atas kemauanku, tapi kemauanmu. Tapi lain saat ya, kau jangan melupakan kami. Ya. Baik Khalifah. Nah, setelah mengundurkan diri sebagai muazin, kemudian Bilal ini pergi ya. Pergi dari kota Madinah menuju kota Syam dan menetap di sana. Dapat seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, lama ini Bilal nggak berkunjung ke kota Madinah. Akhirnya satu malam Bilal ini bermimpi dan berjumpa dengan baginda Rasulullah dalam mimpinya itu. Nah, dalam mimpinya itu baginda Rasul menegur Bilal yang sudah berbulan-bulan tidak mengunjungi makam baginda Rasul. Sudah berbulan-bulan tidak main ke kota Madinah. Ditegur oleh baginda Rasul. Ya Bilal, ma hadzal jafa? Lima lam tajurni. Wahai Bilal, dalam mimpinya ya, baginda Rasul menegur. Wahai Bilal, kemana kerinduanmu? Begitu gersang hatimu, begitu kering hatimu, kau lama gak berjumpa denganku. Kemana kau Bilal? Lima lam tajurni, kenapa engkau gak menengok aku, mengunjungi aku? Ditegur begitu, Bilal langsung tersentak bangun dari tidurnya, langsung menangis sejadi-jadinya itu, meraung-raung itu. Yang belum pernah Bilal menangis sehebat itu. Menangis dia itu. Ketika menangis luar biasa ini, keluarganya mendekati, wahai Bilal, ada apa? Kau bangun tidur langsung menangis, ada apa Bilal?
Tadi aku tidur, aku bermimpi. Mimpi apa? Aku sampai menangis begitu. Aku bermimpi, aku berjumpa dengan baginda Rasulullah yang sudah lama wafat. Dalam mimpinya baginda Rasul menegur saya, wahai Bilal, begitu kering hatimu, begitu gersang batinmu, kemana kerinduanmu kepada aku? Lama kau nggak berjumpa, kenapa kau nggak mengunjungi makamku? Aku khawatir dengan teguran ini, baginda Rasul meninggalkan aku. Aku khawatir Nabi marah kepadaku. Aku takut dengan mimpi itu. Kata keluarganya, kalau begitu Bilal, kau sudah lama kan gak berkunjung ke makam baginda Rasul. Ini saatnya engkau datanglah ke Madinah untuk berkunjung ke makam baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Baik ya. Akhirnya Bilal keesokan harinya langsung membuatlah satu persiapan, ya, membawa perbekalan, membawa kudanya, ya, dengan tidak sabar, ya, Bilal langsung memacu kudanya, ya, masih pagi-pagi buta, langsung memacu kudanya dari kota Syam, ya, menuju kota Madinah, jarak yang tidak dekat, ya. Jarak yang sangat jauh ditempuhnya, tapi begitu semangat. Kenapa? Yang tergambar adalah saya akan berjumpa dengan baginda Rasulullah. Sehingga semangatnya luar biasa dan dia takut kalau baginda Nabi marah kepada Bilal, meninggalkan Bilal bin Rabah ini. Dipacu dengan penuh semangatnya. Begitu memasuki perbatasan Madinah, di situ beliau melihat bukit-bukit di kota Madinah. Yang terbayang adalah baginda Rasul. Itu bukit yang dulu aku pernah berjalan dengan baginda Rasul. Itu bukit yang penuh dengan kenangan indah. Sehingga sepanjang jalan melihat bukit-bukit, nampaknya baginda Rasul. Dia lihat pohon, di situ ada baginda Rasulullah. Dia melihat ada tanaman, di situ ada baginda Rasulullah. Setiap melihat benda yang ada di sepanjang jalan, yang terlihat hanya wajah-wajah baginda Rasulullah. Di situ dia mulai menitikkan air mata, mulai menangis. Sambil memacu kudanya, Bilal sambil menangis. Melihat semua keadaan-keadaan di kota Madinah yang menggugah ingatannya, kenangan indahnya bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu melihat dari kejauhan Masjid Nabawi, di mana di situ tersimpan jasad baginda Rasul, semakin deras air mata Bilal. Menangis dia, meraung-raung itu. Menangis sepanjang jalan itu, berderai air mata. Begitu sampai di depan makam baginda Rasulullah, Bilal sudah kehabisan air mata, kehabisan suara, ya. Sudah paruh suaranya, sudah lemas. Dengan suara yang lirih, Bilal mengucapkan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, sambil menangis, menahan air mata yang terus berderai itu. Tiba-tiba ketika Bilal sedang jongkok di depan makam baginda Rasul, Bilal ada yang nyolek dari belakang. Ketika nyolek, Bilal pun menengok ke belakang. Ternyata di belakang ada dua orang di belakang Bilal, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Wahai Bilal, kau kemana saja? Kata Abu Bakar, kau sudah lama gak berkunjung ke sini. Kau kemana saja? Kami semua rindu dengan azanmu. Kami semua rindu dengan suara indahmu, suara emasmu Bilal. Kau kemana saja? Itulah sebabnya wahai khalifah, aku datang ke sini. Aku bermimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya baginda Nabi menegur saya, wahai Bilal, kau kemana saja? Begitu kering kerontang hatimu, apakah kau enggak memiliki rindu kepada aku? Lama kau tidak berjumpa denganku. Kenapa kau enggak datang ke Madinah menengok makamku? Itu yang membuat aku takut. Aku takut khawatir ditinggal baginda Rasul. Sehingga aku memacu kudanya dari Syam ke sini, ingin berjumpa dengan baginda Rasulullah. Aku takut beliau marah kepada aku. Aku takut ditinggalkan oleh baginda Rasulullah, wahai Abu Bakar.
Abu Bakar kemudian menenangkan, wahai Bilal, tenang sajalah. Kau adalah salah satu sahabat kecintaan dari Rasulullah. Rasul nggak mungkin meninggalkan kamu, Bilal. Nggak mungkin. Karena kau begitu cinta kepada baginda Rasul, Rasulullah pun sangat begitu cinta kepadamu. Itu nggak mungkin Rasulullah akan meninggalkanmu. Yang benar Abu Bakar, iya. Percayalah kepadaku, Rasulullah merindukanmu. Dia nggak mungkin meninggalkanmu. Nah sekarang Bilal, kau kan sedang main di kota Madinah ini ya. Sekalian sih kamu azan ya. Saya yakin semua orang-orang Madinah, kaum muslimin di sini, dia akan rindu dengan suaramu. Dia kangen dengan suara azanmu Bilal. Mumpung kau sedang main ke sini, azan kau. Kemudian Bilal, wahai khalifah, maafkan saya. Bukan aku nggak mau. Kenapa? Aku nggak sanggup, wahai khalifah Abu Bakar Siddiq. Ketika aku melihat menara ini, aku melirik ke arah makam Rasulullah. Air mataku kembali berderai. Lemas badanku. Aku teringat semua itu. Kenangan indah bersama baginda Rasul. Aku nggak sanggup, wahai Abu Bakar Siddiq. Kemudian lagi berbicara seperti itu, dari belakang ada dua anak kecil yang kemudian menepak bahunya. Ketika Bilal menoleh ke dua anak ini, ternyata dua anak ini adalah Hasan dan Husain, cucu dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Bilal, muazin dari kakekku, tolong azan. Engkau ada di sini, kami rindu dengan azanmu. Begitu menengok ke arah Hasan dan Husain, terbayang kembali baginda Rasulullah. Ketika melihat wajah Husain yang sangat mirip dengan wajah baginda Rasulullah, melihat kaki Husain yang mirip dengan kaki baginda Rasulullah, itu Bilal nggak memiliki suara apapun tuh. Diam 1000 bahasa, hanya nengok ke arah muka Hasan yang mirip baginda Rasulullah, nengok ke kaki Husain yang mirip kakinya baginda Rasulullah. Terus saja tuh nengok ke muka Hasan, nengok ke kaki Husain yang semuanya mirip dengan tubuh baginda Rasulullah. Bilal kembali berderai air mata, nangis. Luar biasa, begitu rindunya Bilal kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kata Hasan, ya, wahai Bilal, azanlah engkau. Ya. Kami semua merindukan azanmu. Karena yang minta adalah cucu dari baginda Rasulullah langsung, Bilal berat untuk menolaknya. Kalau tadi perintah dari Abu Bakar Siddiq barangkali masih bisa ditolak ya. Kali ini dia nggak bisa menolak karena yang langsung meminta adalah darah Rasulullah yang mengalir pada kedua cucunya. Dia khawatir ketika perintah atau kemauan dari Hasan ini untuk meminta Bilal untuk adzan ditolak. Khawatir bahwa baginda Rasul akan marah dan Nabi akan meninggalkan Bilal. Akhirnya dengan berat hati maulah Bilal untuk melantunkan azan. Naik dia di atas menara. Orang semua melihat. Dan langkah Bilal dari satu tangga ke dua tangga-tangga berikutnya masih seperti langkah dia ketika baginda Rasul masih hidup. Terus dia melangkah menuju ke arah menara, puncak menara itu. Begitu dia naik di atas menara, melirik ke bawah, terbayang kembali masa lalunya ketika dia azan di atas menara, di bawahnya ada baginda Rasulullah. Sekarang dia melihat ke bawah, hanya melihat unggukan makam baginda Rasulullah. Mulai air matanya mulai nitik satu tetes. Tapi dia memaksa untuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika
Bilal sudah mulai azan, semua orang terkaget-kaget itu. Yang masih di rumah semuanya terkejut. Hah? Bilal azan? Bilal azan? Apakah baginda Rasul dibangkitkan kembali? Sekian lama Bilal menghilang setelah wafatnya baginda Rasul. Kini dia azan. Apakah baginda Muhammad dihidupkan kembali? Orang menjawab, bukan. Itu Bilal karena dia sudah lama tidak berkunjung ke makam baginda Rasulullah. Bukan karena baginda Rasul hidup kembali. Orang mulai berdatangan. Ketika adzan mulai dikumandangkan, orang pun sama teringat kenangan dulu bersama baginda Rasulullah. Ketika Nabi masih tengah-tengah mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu-satu orang mulai netekan air mata. Mulai merenung, mulai berderai air mata. Mengingat kembali dengan suara Bilal yang dikaitkan dengan baginda Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang semakin berderai. Semakin orang itu terseduk nangis. Sampai kepada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ Bilal gak sanggup. Ketika mengucapkan nama asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di situ Bilal sudah gak sanggup, begitu rindunya. Ketika nama baginda diucapkan, Bilal menjadi lemas badannya. Seketika itu Bilal langsung pingsan. Ketika sampai kepada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika nama baginda Rasul diucapkan, Bilal pun jatuh pingsan. Pun demikian orang yang di bawah yang mendengar azan Bilal. Ada di antara mereka yang jatuh pingsan. Mendengar ucapan asyhadu anna Muhammad Rasulullah yang diucapkan Bilal. Pingsan itu. Saking gak kuat menahan beban rindu yang begitu berat kepada baginda Rasulullah. Ketika diucapkan namanya, semuanya tumbuh dengan kuat rasa rindunya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pingsan. Sampai pingsan. Ketika bangun dari pingsannya, kata Bilal, tolong teruskan azan saya. Saya nggak sanggup meneruskan azan itu. Teruskan azannya. Aku nggak sanggup lagi. Aku nggak berdaya. Aku nggak bertenaga. Aku nggak sanggup lagi. Tolong teruskan azan saya. Kemudian akhirnya diteruskanlah azan oleh orang. Bilal pun turun dengan begitu lemas luar biasa. Di situ terbayang kembali. Di kaki menara itu, disitulah dia kalau azan semasa baginda Nabi masih hidup 5 kali. Bilal ini selalu azan didampingi oleh baginda Rasulullah. Ketika turun dari menara, Nabi menyambutnya dengan begitu hangat terhadap Bilal yang sudah melantunkan azan. Itu yang menyebabkan Bilal kemudian pingsan. Begitu besarnya cintanya kepada baginda Rasulullah. Lalu bagaimana kita ya? Kita terkadang kalau ada orang mengucapkan kalimat yang itu mengandung ucapan Muhammad, kita terkadang biasa itu. Tidak terkandung rasa rindu yang mendalam. Padahal ketika nama baginda Nabi disebutkan, kita dianjurkan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita dianjurkan bersolawat saat nama baginda Rasul disebutkan. Kita terkadang ya, entah karena kita ini kurang adanya ikatan batin dengan baginda Rasul barangkali. Sehingga mendengar ucapan nama beliau disebut, kita merasa biasa. Itu. Tidak ada rasa rindu seperti Bilal. Bahkan kita tidak mengucapkan sholawat ketika nama beliau diucapkan. Nah, padahal kata baginda Rasul, sebahil-bahilnya orang, sepelit-pelitnya orang, yaitu ketika namaku disebut, dia nggak mengucapkan sholawat. Ini orang yang paling bahil, kata baginda Rasulullah itu. Namaku disebut, dia nggak menyebutkan sholawat, dia ongko-ongko saja. Boro-boro dia rindu, ya. Mengucapkan sholawat pun tidak. Kita bisa mencontoh Bilal bin Rabah, ya.